Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullahu taala. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan dan akan memasuki bab yang baru yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu bab yang ke-15 apabila dihitung dari kitab Tauhid. Iya. Kita sudah memasuki bab yang ke-15 dari sekitar 60 bab dari kitab ini. Dan tentunya kita telah melewati banyak pelajaran, melewati beberapa bab dari kitab Tauhid, dan itu merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Fawaidul Fawaid, beliau mengatakan bahwasanya an-ni'amu salasatun, nikmat itu ada 3. Kata beliau an-ni'amu salasatun, nikmat itu ada 3. Yang pertama adalah ni'matun hasilatun ya'rifu bihal 'abd, nikmat yang ada dan diketahui oleh hamba. Ya, jadi nikmat yang ada dan hamba itu mengetahuinya. Ya, misalnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makan, minum,
dan selainnya dari nikmat-nikmat yang diketahui oleh hamba dan disadari. Yang kedua, kata beliau, wa ni'matun muntadharatun yarjuha, nikmat yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan. Ya, jadi nikmat itu belum ada, tapi ditunggu-tunggu dan diharapkan. Ya, misalnya orang yang sudah menikah dan belum punya anak, padahal sudah lama menikah, ya yang ditunggu-tunggu adalah anak. Ya. Yang sudah menikahkan anaknya kemudian belum dapat momongan misalnya, belum dapat anak, maka ya yang ditunggu-tunggu adalah cucu. Ya, dan seterusnya. Dari nikmat-nikmat yang ditunggu, nikmat yang diharapkan, dan itu banyak. Kemudian yang ketiga, dan ini sebenarnya yang akan kita ingatkan, adalah wa ni'matun huwa fiha la yash'uru biha. Nikmat yang ada pada dirinya tapi dia tidak sadari. Ya. Dan ini sangat banyak nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, atau nikmat yang ada pada diri seorang hamba tapi dia tidak menyadarinya. Ya. Karena itu ada seorang yang laki-laki yang pernah datang kepada Yunus bin Ubaid, seorang tabi'in, ya, junior. Dan orang ini datang, atau seorang laki-laki yang datang kepada beliau, ya, fasyaka ilaihi diqan min halihi wa ma'ashihi. Ya, orang tersebut yang datang kepada Yunus bin Ubaid mengadukan kesempitan kondisinya, ya, kesempitan hidupnya. Ya. Maka Yunus bin Ubaid bertanya kepada orang tersebut, ayasurruka bibasarika mi'ata alf? Iya. Apakah engkau ingin menjual penglihatanmu atau matamu dengan 100.000 dinar? Qala la, kata orang itu tidak. Iya. Qala, kata Yunus bin Ubaid, fa bisam'ika, gimana dengan pendengaranmu, telingamu? Qala la, kata orang itu enggak mau juga. Fa bilisanik, bagaimana dengan lisanmu? Qala la. Iya, kata orang itu tidak. Kata Yunus bin Ubaid, ya, fa bi aqlik, gimana dengan otakmu, dengan akalmu? Ya. Kata orang itu tidak. Terus diingatkan oleh Yunus bin Ubaid akan nikmat-nikmat Allah, ya, yang ada pada dirinya. Ya, setelah itu dikatakan kepada orang tersebut bahwasanya sebenarnya engkau ini adalah orang yang sangat kaya. Ya, begitu banyak nikmat yang ada pada dirimu tapi engkau tidak menyadarinya. Ya, maka termasuk kita ini hadir di majelis ilmu, ya, mengkaji satu ayat, dua ayat, mengkaji satu hadis, dua hadis, mengambil, ya, mendapatkan satu faidah, dua faidah, melewati satu bab, dua bab. Ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang kadang tidak disadari oleh, ya, seorang muslim. Ya. Karena itu dikatakan bahwasanya law ya'lamul muluk
wa abnaul muluk ma nahnu fihi lajaladuna bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang kita rasakan menuntut ilmu, maka pasti mereka akan menjilid kita, akan mendera kita dengan pedang-pedang. Ya. Karena itu wajar kalau banyak orang yang iri terhadap penuntut ilmu. Kenapa? Karena ya mereka para penuntut ilmu, orang yang pelajari agama itu berada di atas kenikmatan yang sangat besar. Ya, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita sadari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita ya bisa duduk di majelis ilmu, duduk di masjid, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, melewati faidah-faidah, mengambil faidah, ya. Maka ini nikmat yang sangat besar. Ya. Kata para as-salaf seperti Ibnu Abbas bahwasanya ya fa'alaika bil ilm, hendaknya kalian belajar sebelum ilmu itu diangkat, ya, sebelum ilmu itu dicabut. Ya. Nanti ada waktunya kita ingin belajar dan ternyata ya kita tidak bisa lagi. Kenapa? Ya, mungkin para ulama kita ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita saksikan sekarang, satu demi satu dari para ulama kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru-baru ini adalah ya Syekh Yahya Al-Mudarris rahimahullahu taala, ya, salah satu ya ulama besar ya yang ada di di Masjidil Haram. Ya, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ilmu yang terkubur bersama dengan beliau. Ya, karena itu kematian seorang alim itu bukan hanya kematian dirinya, tapi ya, ilmu juga sangat banyak yang terkubur bersama dengan alim tersebut. Dan itu hal yang membuat kita ya bersedih ya, ketika ada berita tentang kematian dari ya guru dari guru-guru kita. Kita masuk pada bab ya yang ke-15 ini atau bab yang ke-14. Kalau di terjemahan bab berapa? 14. Iya. Berarti tidak dimasukkan kitab tauhidnya dia. Iya. Kalau masuk kitab tauhid di awal berarti bab ke-15. Ya, tapi kalau tidak maka bab ke-14. Nah, kata beliau babu qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Surah Al-A'raf ayat 191 dan 192. Di dalam bab ini dan beberapa bab setelahnya itu Syekh ya penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang kondisi sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Beliau ingin menjelaskan bagaimana kondisi mereka, bagaimana keadaan mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan tujuan, dengan maksud untuk membuka wawasan kita. Ya. Dengan tujuan membuka wawasan orang-orang yang membaca kitab ini. Ya, demikian juga membuka wawasan orang-orang musyrik. Ya. Karena kondisi sesembahan yang disembah selain Allah itu akan disebutkan. Ya, bagaimana mereka ya tidak bisa mencipta, ya, karena mereka dicipta tidak bisa menolong, ya, tidak bisa menolong dirinya, apalagi menolong selainnya.
Itu kondisi orang sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memahami ini, ya, maka dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menyembah sesuatu yang tidak bisa mencipta. Dia tidak akan menyembah makhluk. Dia tidak akan menyembah sesuatu yang lemah. Dia tidak akan menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Ya. Ini yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya. Dengan maksud untuk membuka ya wawasan. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu ya, karena kesyirikannya, disebabkan karena kesyirikannya akal mereka tertutup. Ya. Akal mereka tertutup. Sehingga kadang ada sesuatu yang tidak masuk akal pun dilakukan. Ya. Secara akal itu adalah hal yang jelas-jelas buruk, jelas-jelas tidak bisa diterima secara akal, tidak bisa diterima secara fitrah, tapi karena ya kesyirikannya akhirnya dilakukan. Ya, akhirnya dilakukan. Sesuatu yang jorok, sesuatu yang kotor, itu pun dilakukan. Ya, dilakukan. Nah, kata beliau, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau langsung membawakan ayat, ya, tanpa menyebutkan judul. Jadi ayat yang langsung dijadikan sebagai judul, ya. Dan ini ya mengikuti metode ya seperti yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullahu taala di dalam sahih beliau. Ya, di dalam sahih beliau. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah ya dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta? Ya. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala yang tidak bisa mencipta sesuatu pun? Wahum yukhlaqun. Ya. Padahal mereka lah yang dicipta. Mereka lah yang dicipta. Jadi apa yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa mencipta. Kenapa? Karena mereka yang dicipta. Ya, patung, ya. Sesuatu yang dicipta, hanya diukir, dipahat, ya. Kadang juga ada yang ya dibentuk-bentuk saja. Iya. Atau pohon, ya pohon sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa mencipta. Dan di sini dikatakan la ma la yakhluquna syai'a. Syai'a ini di dalam bahasa Arab disebut dengan isim nakirah. Ya, disebut dengan isim nakirah. Kemudian isim nakirah ini terletak pada konteks penafian, yaitu la. Ya. Kalau ada kalimat seperti ini atau kata seperti ini, ada isim nakirah terletak pada konteks penafian atau pelarangan, ya, atau pertanyaan, ya, atau syarat, maka dia bermakna umum. Maka syai'an di sini sesuatu pun tidak bisa dicipta oleh yang disembah selain Allah, apapun bentuknya, tidak bisa dicipta. Ya, makhluk yang paling kecil, nyamuk kah atau yang lebih kecil dari nyamuk, tidak bisa dicipta oleh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa mencipta lalat. Ya, tidak bisa mencipta kuman, tidak bisa sesuatu yang paling kecil, apalagi yang besar. Ya. Wahum yukhlaqun, ya, dan mereka lah yang dicipta. Namanya yang dicipta itu pasti lemah. Ya. Namanya makhluk pasti lemah, pasti memiliki kekurangan. Kalau dia memiliki kekurangan, berarti tidak layak dimintai doa. Ya. Karena dia sendiri butuh. Ya, misalnya malaikat.
Ya, ini ayat setelahnya, ya, atau ya beberapa ayat setelahnya nanti akan disebutkan kondisi para malaikat. Ya, malaikat saja yang begitu besarnya, tapi mereka juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ya, selain para malaikat. Ya. Nah, wala yastati'una lahum nasra. Ya. Dan mereka yang dicipta ini, yang disembah selain Allah, berhala-berhala itu, la yastati'una lahum nasra. Ya, mereka itu tidak mampu memberi pertolongan. Ya, tidak mampu memberi pertolongan kepada siapa? Kepada penyembahnya. Ya, kepada penyembahnya. Ya. Jadi misalnya di masa dahulu ada Allat, ada Al-Uzza, ada Manat. Ya, ini sudah berlalu makna dari berhala-berhala tersebut. Iya. Dipanggil-panggil Allat, Al-Uzza, Manat, tidak bisa mendengar. Ya. Karena itu ketika Nabi SAW menguasai kota Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah, ya, semua berhala ini dihancurkan, tidak ada yang melawan. Ya. Tidak ada yang melawan. Iya. Kenapa? Karena memang tidak mampu memberi pertolongan kepada yang menyembahnya. Wala anfusahum yansurun. Ya. Dan yang lebih parah lagi, tidak mampu juga ya menolong diri-diri mereka. Ya, tidak mampu membela diri-diri mereka. Ya. Maka di dalam ayat ini ada 4 hal yang diingatkan oleh Allah tentang sesembahan yang disembah selain Allah. Ya. Pertama, bahwasanya mereka itu dicipta. Ya. Atau pertama, mereka itu makhluk. Ya. Yang kedua, mereka dicipta. Yang ketiga, ya, tidak mampu memberi pertolongan. Ya. Tidak mampu memberi pertolongan. Yang keempat, tidak mampu menolong atau membela dirinya. Ya, begitu lemahnya. Ya. Begitu lemahnya makhluk tersebut. Ya, maka nanti di ayat setelahnya dikatakan di surah Fatir ayat ke-13, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah itu sama sekali tidak memiliki kekuasaan walaupun ya sebesar ya setipis kulit ari. Ya, qitmir itu kalau kita ya lagi makan kurma, ya, makan kurma kemudian dibuka, kemudian ya lihat bijinya, di situ ada biasa kulit yang tipis. Ya, ya warna agak putih-putih. Ah, itu namanya kitmir itu. Ya, kulit yang sangat tipis. Yang disembah selain Allah tidak memiliki kekuasaan ya walaupun setipis itu. Ya. Tidak bisa menolong, tidak bisa membela. Ya. Kenapa? Karena tidak memiliki kekuasaan sedikit pun walaupun hanya ya setipis kulit ari. Ya. Nah, kata pensyarah hafizahullah taala, munasabatul bab li kitabit tauhid. Hubungan antara bab dengan kitabut tauhid. Hubungan ayat ini dengan kitabut tauhid. Ya. Kata beliau, annal musannifa rahimahullahu taala bayana fihi al-adillata ala butlani syirki wa bayani halil mad'una min dunillah. Wa fi dzalika taqrirun lit tauhidi bil barahina atau bil barahinil qati'ah. Iya. Kata beliau, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menjelaskan ya dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan. Dan beliau juga menjelaskan kondisi yang diseru ya
yang dimintai doa, yang disembah min dunillah, selain Allah. Ya. Ini kita sebutkan tadi di awal bahwasanya di sini beliau ingin menjelaskan bagaimana kondisi yang disembah selain Allah, bagaimana keadaan yang disembah selain Allah. Ya. Yang menunjukkan batilnya sesembahan tersebut. Wa fi dzalika taqrirul litauhid, ya. Maka ya, ketika seorang sudah mengetahui dalil-dalil, mengetahui kondisi sesembahan yang disembah selain Allah, maka kalau begitu terdapat penetapan, terdapat takrir, pengakuan akan tauhid. Ya. Pengakuan akan tauhid, penetapan akan tauhid bil barahinil qati'ah, dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Ya. Bukti yang sangat kuat. Nah, kemudian dikatakan ayusyrikun. Ini ya disebut dengan istifhamu inkarin wa taubikhin ala may yusyriku fil ibadati ma Allah. Ini disebut dengan istifham ingkar. Pertanyaan tapi sebenarnya pengingkaran. Apa fungsinya pertanyaan yang berfungsi pengingkaran? Itu dalam rangka menjelekkan. Ya, menjelekkan. Iya. Nah, jadi katakan istifham imkari. Ya, wa taubih. Ya, menjelekkan atas orang yang menyekutukan Allah di dalam ibadah, yang beribadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini celaan. Ya, ayusyrikuna ma la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka itu menyekutukan Allah, menyembah pada sesuatu, pada berhala yang ya tidak bisa mencipta dan mereka dicipta? Ini kan ya ejekan sebenarnya. Ya, penjelekan terhadap kondisi orang-orang musyrik. Ya, untuk membuka ya pikiran mereka, untuk membuka akal mereka. Ya, masa kamu menyekutukan Allah? Masa kamu menyembah selain Allah? Ya, ketika Nabi Ibrahim ditanya, apakah engkau yang melakukan ini semua? Ya, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, coba tanya itu yang paling besar itu. Ya. Mungkin dia yang menghancurkan ini berhala-berhala kecil. Ya, mereka malu. Ya, masa kita mau tanya ini sesuatu yang tidak bisa bicara? Nah, ini kan? Masa kita mau tanya? Ya. Kata Nabi Ibrahim, ya, kenapa kamu sembah? Ya, ini kan penjelekan. Ya. Ya, maka sama dengan ini, ayusyrikuna ma la yakhluquna syai'a, la ma la yakhluqu syai'a. Ya, apakah mereka menyembah ya berhala-berhala yang tidak mampu mencipta sesuatu pun? Lalat, ya, semut atau ya nyamuk, benda yang sangat kecil tidak bisa dicipta. Ya. Tidak bisa dicipta. Kenapa? Karena mereka sendiri dicipta. Ya. Para malaikat yang begitu besar, mereka juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicipta berarti butuh. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma la yakhluqu syai'a. Ya, ai makhluqatun la yaqdiru 'alal khalqi wa laysa fiha ma tastahiqqu bihil ibadah. Ya, ma la yakhluqu syai'a, maksudnya mereka itu adalah makhluk. Tidak mampu mencipta. Ya, tidak ada pada dirinya sesuatu yang menyebabkan dia memiliki hak untuk diibadahi. Ya. Tidak ada pada diri benda tersebut. Ya, sesuatu yang menyebabkan dia memiliki hak untuk diibadahi. Ya. Nah, tidak bisa mengatur, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Ya. Wa hum yukhlaqun ay haula'i al-ma'budun makhluqun muhdatsun. Ya. Mereka ini adalah ma'budun, yang disembah itu ya makhluk, ya, mereka adalah dicipta, muhdatsun, diadakan. Ya, diada-adakan.
Wal makhluqu la yakunu syarikan lil khaliq, dan namanya makhluk tidak boleh disekutukan dengan pencipta. Ya, namanya yang dicipta tidak boleh disekutukan dengan yang mencipta. Ya, makanya sudah berlalu definisi syirik. Ya, bahwasanya syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ya. Syirik itu adalah menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya ada yang meyakini ada pencipta selain Allah, berarti itu syirik. Ya. Ada yang meyakini boleh beribadah, boleh berdoa kepada selain Allah, berarti itu syirik. Kenapa? Mencipta itu kekhususan Allah. Ibadah, doa itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini dikatakan wal makhluqu la yakunu syarikan lil khaliq. Namanya makhluk tidak boleh disekutukan, tidak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ya. Sebagai pencipta. Wala yastati'una lahum nasra. Ai haula'il ma'budun la yaqdiruna ala nasri 'abidihim. Iya. La yaqdiruna ala nasri abidihim. Ya. Maksudnya la yastati'una lahum nasra, bahwasanya mereka yang dicipta ini tidak mampu menolong orang yang menyembahnya. Tidak mampu menolong. Ya. Coba kalau misalnya ada ya pohon yang dikeramatkan. Ya. Atau ikan ya yang biasa dibawakan telur, biasanya ikan masapi, ya, biasanya, ya. Nah, itu kalau dipancing kemudian naik, ya, dipotong-potong, tidak bisa melawan, ya, tidak bisa melawan, tidak bisa membela dirinya. Lalu bagaimana bisa membela orang yang mendatanginya, ya, yang setengah mati bawa telur ke sana, ya. Kadang bawa ayam, ya, ya gemuklah itu ikan, ya, gemuk ikannya. Nah, ini ya hal yang seharusnya disadari oleh seorang Muslim. Iya. Wala anfusahum yansurun, ay wala yaqdiruna ala ay yadfa'u an anfusihim man arada bihim darran, fa kaifa yadfa'una an ghairihim. Wala anfusahum yansurun, maksudnya mereka tidak mampu menolak ya dari diri mereka siapa yang akan membahayakannya. Ya, ini seperti itu tadi. Ada misalnya anggaplah ikan yang ini ya, kalau dipancing ya, diambil ya, potong, tidak bisa membela dirinya. Ya. Fa kaifa yadfa'una an ghairihim. Lalu bagaimana bisa membela selainnya? Ya, kalau dirinya saja tidak bisa dibela. Nah, mana global dari ayat? Yuwabbihullahu subhanahu wa ta'ala al-musyrikin bi annahum ya'buduna ma'ahu ma'budatin la takhluqu syai'an wa laysa fiha ma tastahiqqul ibadatu bihi. Wala tadfa'u dharra amman da'aha bal wala tadfa'u bal wala tadfa'uhu an anfusiha wa idza kana hadhihi halatuhum batalat da'watuhum li'anna al-makhluqa la yakunu syarikan lil khaliq wal 'ajizu la yakunu syarikan lil qadiri alladhi la yu'jizuhu syai'. Kata pensyarah hafizahullah ta'ala bahwasanya di dalam ayat ini Allah menjelekkan, Allah mencela orang-orang musyrik yang mana mereka itu menyembah ya Allah ya bersama dengan sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menciptakan sesuatu. Ya. Jadi orang musyrik itu beribadah kepada Allah. Kan yang dikatakan di sini ya'buduna ma'ahu. Ya. Mereka menyembah Allah bersama dengan sesuatu yang tidak bisa ya mencipta.
Jadi orang musyrik juga beribadah. Orang musyrik juga salat, ya. Orang musyrik juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Itu dari dulu. Ya, mereka beribadah kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu mereka juga beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mencipta. Ya. Beribadah kepada sesuatu yang tidak memiliki hak untuk diibadahi. Ya. Wala tadfa'u adh-dharra 'amman da'aha, dan tidak bisa menolak kemudaratan dari orang yang beribadah kepadanya. Ya, bahkan tidak mampu menolak mudarat untuk dirinya. Wa idza kana hadhihi halatuhum, kalau begini kondisinya, batalat da'watuhum, ya berarti batil. Ya, batal, tidak boleh diibadahi. Ya, kenapa? Karena yang namanya makhluk tidak bisa disekutukan, ya, tidak bisa disyirikatkan dengan pencipta. Wal ajizu la yakunu syarikan lil qadir. Namanya yang lemah, ya, sesuatu yang lemah tidak bisa disekutukan dengan yang maha mampu. Ya, al ajiz yang lemah, ya, makhluk yang dicipta tidak bisa disetarakan, tidak bisa disekutukan dengan al qadir yang maha kuat, yang maha mampu. Ya, alladzi la yu'jizuhu syai', yang tidak bisa ada yang melemahkannya. Allah tidak ada yang bisa melemahkannya. Allah Al-Qadir. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya di sebuah zikir setelah salat yang kita baca adalah Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau ini doa, ini zikir dipahami oleh setiap orang, tidak akan iri kepada orang lain, tidak akan hasad kepada orang lain. Ya, Allahumma la mani'a lima atait. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi orang yang Engkau beri. Ya. Jadi walaupun kita semua berkumpul, ya, untuk menghalangi pemberian Allah kepada si fulan, tidak bisa dihalangi. Terus kenapa kita iri? Ya, kenapa kita hasad? Ya. Demikian juga sebaliknya, wala mu'tiya lima manata. Tidak ada yang bisa memberi siapa yang engkau halangi. Ya. Siapapun yang ingin memberikan mudarat, ya, kalau Allah tidak menginginkan, tidak akan terjadi. Ya. Siapapun yang menginginkan manfaat kepada seorang, kalau Allah tidak menginginkan, maka tidak akan terjadi. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk-makhluk yang disembah ini. Ya. Beda dengan siapapun yang disembah, apakah itu yang dibuat, ya, oleh penyembahnya sendiri atau yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tidak ada yang mampu memberi mudarat, ya, maupun mendatangkan manfaat. Ya. Makhluk yang paling mulia saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi yang paling mulia, ya, beliau adalah ulul azmi, ya, penghulu para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau ketika terjadi perang Uhud, beliau juga mengalami luka-luka. Ya, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah menghendaki mudarat, ya, maka akan terjadi. Ya, apalagi selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, ya, untuk, ya, membuka wawasan kita, ya, dan semakin memahami kondisi atau keadaan apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu yang di luar, ya, atau ditaruh pada dirinya, ya, berupa jimat dan selainnya, itu semuanya tidak akan mampu mendatangkan manfaat dan tidak akan mampu menolak mudarat. Ya, berapapun jimat yang dipakai oleh seorang, kalau Allah ingin mendatangkan, ya, bahaya kepada dirinya, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, karena itu, ya, jimat dan yang selainnya itu hendaknya kita buang jauh-jauh.
dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Sudah masuk betul. Iya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita ambil ya faidah. Ada 4 faidah yang disebutkan oleh penulis di sini dan juga ya ayat setelahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.